Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryabil ahya wa miftahi babil lisan sayyidina wa maulana Muhammadin muhtadi wa ala alihi al-ahad ashabil ahya adada ni'amillahi wa ifdhali amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk malam ke 12 sholat tarawih di bulan Ramadan, dan kita sudah berpuasa 11 hari di bulan Ramadan. Monggo disambil, diminum dan dimakan. Yang penting matanya sama telinganya khusyuk ya. Alhamdulillah, tak terasa bulan Ramadan yang begitu indah, yang dimana Allah memberikan kesucian di bulan ini, Allah memberikan kemuliaan di bulan ini, Allah memberikan keagungan di bulan ini, sehingga orang-orang yang masih melihat atau masih hidup di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah beri pada bulan Ramadan, keagungan, kemuliaan, ya, kesucian. Bagi mereka yang benar-benar memuliakan, mensucikan, atau yang menjaga daripada dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan sholat sunat tarawih, kita terkadang habis sholat kan subhana malikul qudus, subhana malikul qudus, subhana malikul qudus, subhanal qudus ya rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ya, setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu Allahumma ittaliq alaina al-lailatul qadri al-adimatul qadri fil yaqatati wal manam. Itu dari Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Syadiri, atau dari Habib Salim bin Abdullah bin Al-Syadiri. Orang yang membaca itu setelah sholat witir. Ya, sholat tarawih kan, sholat yang mulai sholat tarawih ditutupkan dengan witir. Jadi ketika setelah sholat witir tidak boleh sholat lagi, karena penutup dari sholat sunnah itu witir, dan witir itu ganjil. Ya, boleh 2 rakaat, 3 rakaat sekaligus boleh. 2 rakaat salam, setelah itu 1 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah itu menaikkan sholat witir lagi 1 rakaat salam. Boleh 3 rakaat salam, setelah itu 2 rakaat salam. Ini ganjil. Nah, orang yang membaca itu Allahumma ittaliq alaina lailatul qadri al-adimatul qadri fil yaqadati wal manam sebanyak 7 kali, maka berpeluang besar ia akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ia akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Biasanya yang dimuliakan itu, yang saya muliakan para kiai, yang saya muliakan para habaib, yang saya muliakan raja, yang saya muliakan bapak menteri, yang saya muliakan presiden. Jadi sesuatu yang mulia itu kedudukannya tinggi kan. Jadi ketika jenengan baca itu 7 kali, tidak pernah lepas. Itu amalannya para salafun saleh. Maka jenengan akan mendapatkan kemuliaan itu. Kemuliaan apa? Kemuliaannya malam Lailatul Qadar. Toh seandainya jenengan tidak dapat malam Lailatul Qadar, tapi jenengan tetap dapat kemuliaannya malam Lailatul Qadar. Paham ya? Malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ada dalam Quran surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bagi orang yang menjaga dirinya di bulan Ramadan dengan adab, dengan tunduk patuh kepada Allah, maka di bulan Ramadan tersebut, kalau dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dia mengamalkan amalan salafun saleh dari Habib Hasan atau Habib Salim bin Abdullah bin Al-Syadiri,
maka setidaknya ia akan tetap akan mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Ya ibarat ketika jenengan duduk di tempat ini, terus saya pakai minyak wangi, setelah itu minyak wanginya kena kipas, nah ini setidaknya jenengan dapat harum. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya itu penting, itu nggak dibaca di masalah ngaji. Karena kan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang-orang pilihan, orang-orang khusus. Benar. Setidaknya kalau kita nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena kita kan tahu sendirilah, ya. Tidak, rasanya banyak. Ya, rasanya bola, karena nanti judulnya kalau malam minum, ya. Pikirannya dicampur atau kalau judul tapi berbeda dan lain sebagainya. Benar. Ayo, kayaknya tuh mulai di malam Lailatul Qadar. Karena saya melihat dalam kitab, orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang menjaga daripada amaliyahnya dari bulan Rajab, Sya'ban sampai datang bulan Ramadan. Bahkan ulama salafun soleh dulu, kenapa saya mengatakan ulama salafun soleh? Salaf itu berarti yang terdahulu. Paham sih? Salaf itu yang terdahulu. Jadi kita adanya sekarang, zaman sekarang karena ada zaman yang dahulu. Dan yang dahulu sudah dibawa oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, orang imam-imam besar, ulama. Kita nggak usah berubah, tinggal mengikuti para pendahulu kita, yaitu salafuna soleh. Salaf, para ulama terdahulu yang soleh, makanya salafuna soleh. Kalau nggak as-salafuna solehin, as-salafuna solehin, as-salafuna solehin, as-salafuna solehin itu sama. Ulama-ulama terdahulu yang soleh. Soleh itu baik, benar, bagus, dan lain sebagainya banyak. Kenapa ulama salafun soleh selalu mengajarkan amalan-amalan yang di umumnya orang-orang yang tidak mengikuti tokohnya para habaib biasanya hanya sekedar mengamalkan apa yang dibawa Nabi, tapi yang dibawa Nabi kan banyak sekali amalan-amalan. Itu yang mengetahui itu para ulama salafun soleh. Dan ulama salafun soleh ini yang memegang daripada ilmu-ilmunya Nabi yang paling utama ialah dari keturunan Nabi, zuriyah Nabi, yaitu para habaib. Makanya tidak heran ketika engkau belajar kepada para habaib, engkau mendapati amalan-amalan yang sekiranya engkau tidak mendapatkan di guru lain atau di ulama yang lain. Seperti itu. Wow, kayak warisan jenengan berikan kepada anak jenengan, nggak mungkin kepada tetangga dulu. Jadi seperti itu. Walaupun dalam hadis, walau satu anbiya itu pewarisnya para nabi ya ulama, tapi ada tingkatan-tingkatan dalam Nabi memberikan warisannya berupa ilmu. Tidak mungkin seorang Nabi memberikan warisannya itu langsung untuk semuanya. Tapi Nabi memberikan khusus suatu yang pertama, satu pada para dunia itu Nabi, mereka yang istiqomah, yang taat, yang memperjuangkan agama Nabi. Setelah itu kepada para orang-orang awam yang ia belajar sehingga ia mengetahui ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka ia dijuluki dengan kiai ataupun ustaz. Maka ia bagian daripada warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Makanya di sini jenengan akan mendapatkan sesuatu yang ada nilai tambahan dalam jenengan sampai kepada Allah. Jadi seperti ini, sebelum saya masuk ke dalam tahapan kajian ilmu ya, keutamaan ilmu ya, meneruskan kemarin ada orang yang bertanya sama saya seperti ini, Habib, saya mau tanya, ya kenapa? Lebih dahulu mana kita berbakti kepada kedua orang tua atau kepada guru? Benar kan? Lebih dahulu mana kita bakti kepada kedua orang tua atau kepada guru? Itu ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Karena ini problem permasalahan yang banyak terangnya di pemikiran jenengan. Orang tua penting, guru juga penting. Tapi bahasanya bukan seperti itu sebenarnya. Yang pas kali ini, kalau kepada orang tua itu berbakti ya, biru berarti dia berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kepada guru itu
jatuhnya bukan berbakti, tapi berkhidmat, melayani, meladeni, dan takdim, patuh, berkhidmat, meladeni, melayani, hormat. Jadi karena jenengan hormat kiai, kudu pengen jenengan hormat ilmu. Ini jenengan hormat ilmu, kudu pengen jenengan hormat singgowo ilmu sapa Nabi Muhammad. Ini jenengan hormat Nabi Muhammad, berarti jenengan kudu pengen hormat Gusti Allah. Paham ya? Jadi orang langsung hormat Allah. Kadim apa? Sing ana nang dunia yaitu ilmu. Nah ilmu yang bawa sahabat Rasulullah dan para ulama, ulama kiai orang agaib. Jenengan perlu agaib hormat. Ngabdi hikmah, jatuhnya bukan berbakti kepada guru tapi berkhidmat kepada guru. Mana yang lebih utama? Ini banyak orang memahaminya salah. Ya lebih utama guru. Bukan seperti itu. Dan ada yang mengatakan ya lebih utama orang tua. Orang tua yang belajar kita. Tidak. Jadi dua-duanya utama. Seorang ibu dan ayah harus sama-sama mendidik anaknya agar selaras pemikirannya dengan ayah ibunya. Jika lo tidak begitu paham tentang agama, maka ia akan memasrahkan kepada guru, ya anaknya saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru yang mengajarkan anak jenengan. Jadi seperti itu. Dan orang yang hikmah kepada guru, pasti guru akan mengatakan baktilah engkau kepada kedua orang tua, bukan malah engkau hikmah taat kepada guru tapi tidak berbakti kepada orang tua. Nanti salah. Dan kebalikannya, orang tua yang benar juga akan mengajarkan patulah, tunduklah, ladenilah, hikmahlah kepada guru. Berarti antara orang tua dan guru sama-sama harus saling komunikasi. Biar apa? Gak ada salah paham. Benar nggak? Orang tua mengajarkan patuh kali guru ini, anut kali guru ini, apa sih sampai guru ini dilakoni. Orang tua harusnya itu jangan menang sendiri. Karena apa? Guru itu akan mengajarkan anak jenengan itu agamanya sampai kepada Allah. Dan nanti ketika sampai kepada Allah kan ia bisa memenuhi syafaat dan bisa memberi syafaat kepada jenengan. Jadi seperti itu. Dan guru pun mengajarkan, guru yang benar juga mengajarkan. Aja egois, wis paling penting guru, pokoknya tidak. Guru juga mengajarkan taatlah, patulah, berbakti kepada kedua orang tua. Poinnya berarti antara orang tua juga mengajarkan untuk memberikan taatan, hikmah kepada guru. Dan guru juga mengatakan taatlah kepada kedua orang tua. Orang tua, bapak ibu, dan guru saling komunikasi tentang bagaimana cara mendidik anak. Jadi seperti itu, ya. Nanti insya Allah anak itu akan menjadi manusia. Ilmunya akan barokah karena ada komunikasi di antara kedua belah pihak. Paham sih? Jadi seperti itu. Bukan yang orang bertanya seperti itu. Terus orang ketika belajar kepada guru itu orang tua seharusnya meridhoi, bukan membuat susah. Ya, diridhoi saja selama yang taat pada guru baik, diridhoi saja. Karena nanti anak yang jenengan titipkan hadir majelis, karena sudah pada besar hadir majelis seperti ini, itu nanti jenengan akan memetik hasilnya. Kelak di akhirat jenengan memetik hasilnya. Anaknya jenengan bisa nyamati jenengan, gitu loh. Jadi jenengan jangan pemikirannya, pandangannya pendek. Maning-maning di majelis, orang balik kewangi, aja mikir kuwi. Ingat ada kehidupan setelah ini. Ini aja jenengan lagi dididik untuk apa? Agar dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena yang paling dekat syafaat untuk kedua orang tua itu ya dari anak, bukan dari saya dulu. Ya, gitu. Paham, Jek? Nah, anak makanya dididik dengan seorang guru. Makanya nanti di
Yaumil qiyamah ulama, guru, pendidik yang jadi panutan itu akan mengibarkan bendera sendiri dan para pengikutnya ada di belakangnya. Nanti saya ini jenengan wafat, saya kan berdiri di padang mahsyar dan di belakang saya itu nanti akan dikelilingi orang-orang yang mengikuti saya. Itu pasti setiap ulama ya atau orang yang dipanggil ustaz atau pengikut kiai, habaib itu pasti nanti di padang mahsyar itu nanti dikumpulkan pengikutnya itu akan mengikuti daripada pemimpinnya. Jangan ikut siapa akan dikumpulkan bersama pemimpinnya. Nah nanti anak-anak jangan juga dikumpulkan. Jadi ketika nanti pemimpin itu meminta syafaat kepada Nabi, oh benar itu pemimpinnya, Nabi berikan syafaat. Nanti seorang guru memberikan pertolongan kepada apa? Yang belajar dengan anak-anak. Ini saya berikan syafaat untukmu. Dan nanti anaknya itu saya berikan untuk saya memberi syafaat terus turun-menurun. Jadi seperti itu. Paham jadi utamanya ada di Nabi Muhammad. Makanya tugas guru itu sangat berat. Karena ketidakbaikan jenengan, maksiat jenengan, perbuatan buruk jenengan, baik yang tua ataupun yang muda, itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Yang dipanggil itu dulu siapa? Pemimpinnya. Woi, Nabi Bakir di sini kata Allah Ta'ala. Ini ini Aisyah, ini Bisa, ini Buwartona. Dulu ketika hadir di pengajian antum, dia belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ketika di luar melakukan maksiatnya dipertanggungjawabkan ialah gurunya. Sampai ke besok nyos dipertanggungjawabkan dalam hidup Allah. Maka berlaku baiklah di dalam majelis ataupun di luar majelis. Hatta kalau rajanya atau sudah selamat, besok aku sing dihadapkan Gusti Allah pertama kali disidang oleh Gusti Allah mempertanggungjawabkan atas setiap makhluk atau setiap hamba yang mengikuti daripada saya. Paham enggak? Orang pilih jenengannya bertanggungjawabnya, orang pilih jenengannya bertanggungjawabnya. Jadi seperti itu beratnya seorang guru. Dan guru yang harus dihikmah, diladeni, diruat, dihormati, ditakdimi, dipatuhi seperti kedua orang tuanya. Ini guru apa? Guru kan banyak. Guru yang antum hikmah, patuhi, takdimi, nuti, diperjuangkan, dakwah dan sebagainya, itu seorang guru murabbi yang menyampaikan engkau kepada Allah. Beda kan? Hikmah. Paham ya? Para semua guru, bukan ini semua guru cukup dihormati, diikuti, diamalkan perintahnya. Tapi ini guru murabbi wis nyampaikan jenengan maring Nabi, maring Allah. Nah guru murabbi contohnya kayak apa? Dia bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi mengarahkan kehidupan jenengan, ngatur jenengan dalam dagang, dalam bekerja, dalam bersosialisasi, dalam bermajelis. Bukan hanya menyampaikan ilmu saja. Kalau hanya guru yang menyampaikan ilmu, cukup hormati, amalkan ilmunya. Tapi guru murabbi itu ngatur jenengan, ibarat kayak anak diatur orang tua. Itu yang wajib jenengan patuhi, hikmah, perjuangkan dakwanya. Seperti jenengan bakti kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu. Ya, ini saya mendapatkan ini dari dua ulama. Satu Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekar, dan satu lagi dari Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Guru murabbilah yang jenengan harus perjuangkan, harus diikuti. Karena ia bukan hanya memberikan ilmu, tapi mengatur kehidupan jenengan agar sampai hati jenengan kepada Allah. Paham deh? Jadi seperti itu, bukan hanya mengajari tok, ilmu tok, tapi dalam segala hal gini. Ya, saya punya guru banyak, tapi guru murabbi saya ada. Jadi seperti itulah yang saya hikmah. Jadi ketika dipanggil saya datang, gitu loh. Taktu, ngeluarin tenaga, ngeluarin uang dan lain sebagainya. Paham? Jadi sampai sini, insya Allah manfaat.
Kita akan bahas kitab ya. Kita akan bahas kitab di dalam kitab Ihya itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man jalasa indal alimi falahu syabbu karamah. Man jalasa indal alimi falahu syabbu karamah. Wa qala al-faqih Abu Laysh, inna man jalasa indal alimi wa la yaqdiru an yahfadha min dalika ilmi syai'an falahu syabbu karamah. Ya, sebelum dijelaskan ingat lagi yang harus antum perjuangkan dan lain sebagainya itu gurumu Robi, tidak semua guru, karena guru itu banyak ya, guru dan lain sebagainya banyak, kalau tingkat guru itu banyak. Jadi seperti itu, makanya jenengan merasakan itu gimana kan itu, saya nggak tahu. Singapura aku segi siapa? Yang kiai ini benar aku iya. Emil, Singapura oleh terus benar aku ini ustad. Singapura lagi kiai ini kiai. Jadi seperti itu. Guru itu yang menyampaikan kamu kepada Allah dalam segala hal. Bukan hanya sekedar mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, tapi ini burung dalam kehidupan, dalam keluargamu, rumah tanggamu, anakmu, istrimu, agar apa? Biar lurus, biar sampai kepada Allah dalam keseharianmu. Ya, kita lanjut. Barang siapa yang duduk di sisi orang yang berilmu, maka ia akan diberi 7 kemuliaan. Man jalasa indal alimi falahu syabbu karamah. Man, barang siapa jalasa yang duduk indal alimi bersama orang yang berilmu, falahu syabbu, maka Allah akan memberikan 7 karamah, kemuliaan. Tinggal jadi kiai kan ya, ini langsung makna. Man sapa wonge jalasa ya. Saya bisa seperti itu, tapi saya belajarnya juga seperti itu. Saya bisa seperti itu, belajar saya tidak seperti itu. Makanya saya menyampaikan langsung makna, penjelasan detail. Karena aku yakin jelas begini penjelasan, bukan kayak gimana satu wonge. Jadi bingung aja menghafal mannya saja, jalasa hafalnya tidur. Ayo fokusnya dengan seperti itu ya. Al-alimi, orang berilmu, falahu syabbu, maka yang beri 7 karomah, kemuliaan. Fokusnya karo iki. Tapi ini kalau Habib umumnya ngajarnya baca majalasa indal alimi seperti itu. Terus jelaskan di saya perlu dijelaskan. Majalasa indal alimi falahu syabbu karomah. Jadi barang siapa yang duduk, baik laki-laki perempuan, duduk bersama orang alim, orang yang memiliki ilmu, maka ia akan diberikan 7 kemuliaan. Wa qala faqih Abu Laysh, ya, Al-Faqih Abu Laysh, sahabat Nabi itu berkata, inna man jalasa indal alimi wa la yaqdiru an yahfadhu min dalikal ilmi syai'an falahu syab'un karamah. Jadi Al-Faqih Abu Layth, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, mengatakan seseorang yang duduk di sisi seseorang yang berilmu, walaupun dia tidak menghafal ilmunya, walaupun dia tidak dapat menghafal ilmunya ini sedikit pun, ya, walaupun dia tidak dapat menghafal ilmunya sedikit pun, ya fatu min dzalika ilmi syai'an, ya, falahu syab'un karamah. Tapi ia akan tetap mendapatkan 7 kemuliaan. Jadi Abu Layth, Al-Faqih Abu Layth radhiyallahu anhu mengatakan, sapa wong sing jaga karo alim ulama, wong sing duwe ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka walaupun dia tidak paham ilmu yang disampaikan, yang ia dengar dari seorang yang berilmu tadi, jenengan kabeh sedaya niku tetap oleh 7 kemuliaan. Apa yang pertama?
Yang pertama ialah yanalu fadlal muta'allimin. Jadi jenengan tetap bagian dari orang-orang yang mencari ilmu muta'allimin. Jenengan termasuk bagian orang-orang yang mencari ilmu walaupun dia gontok orang paham. Jangan boleh walaupun ngomong-ngomong tak juga nak menahan. Jenengan itu bagian dari orang yang mencari ilmu. Asalnya, iya. Mana-mana ngurusi jadi dekat, ngurusi apa pindah, sekolah itu mana ketakutan. Yang akan pindah sedikit doakan akan maju berkah. Seperti namanya berkah itu sok. Jadi mulai di mana ya? Jadi ini tetap laris, tapi orang terkebal kira sekarang ini pebisnis dulu. Akhirnya dia nyewa Habib atau kontrakan bayar kira apa baru juta di lama tuh kira orang itu tangan sebagai gimana tuh kira isolé 5 juta, lah orang kira pun cewek juta. Terus primen yakin ngono taruhkan, iya tapi soalnya orang siap. Terus primen yuk bayar lah, yuk orang juta orang sama bantu. Akhirnya ya sih siap, sebenarnya gue mereka gede, gue sih orang juta nyong. Bu, nyong terus mana terima apa lagi dunia, yuk siap. Oh yang setia, iya kan? Karena Nabi itu gak pernah menolak orang yang tidak tolong. Nabi selalu bilang bisa, ya orang tahu ampunten orang bisa, orang apa kalian. Itu amalkan. Belum apa iya. Montore juga montore turun mesin. Ini sampai montore aku mesin mana? Istri di guys, motornya dia taruh bengkel iya gitu. Saya nggak punya uang gitu terus pas-pasan. Apa duitnya mau dari entek? Orang apa? Kamu dia mau dari entek? Ya semua mobil sekarang mau dari. Judul umur entek pimen. Ya mobil sekarang mau dari. Orang apa? Yesus ini nama orang yang mau sama betul terus terus selalu bengkel Honda. Aku nggak serius. Padahal saya sendiri nggak megang murah, tapi saya guru. Mana? Dari biru 500 tahun lebih. Mau siap-siap kok dalam apa ya? Anak ya coba deh kapan? Ya ini dia tuh. Anak itu apa? Nah, ya wis sementara motornya begini diskusi 500 itu coba deh kapan? Anak itu coba tenang deh. Iya, jadi seperti itu. Ya. Makanya orang yang duduk bersama orang yang berilmu walaupun jangan tidur, jangan terlambat, jangan tua ataupun muda, paham ataupun tidak, maka jangan bagian, ya, maka ia akan beri keutamaan orang-orang yang mencari. Jangan akan diberi keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Terus yang kedua, mada aja bisa tindak karena mahbusan anid dulu. Jadi selama ia masih duduk atau berada di lingkungan bersama orang yang berilmu, ya, karena mahbusan anid dulu, berarti dia akan terhindar daripada perbuatan buruk atau dosa. Coba jenengan ini, ya, si biasa ngomong ngarep omah ngobrol rasanya bohong.
dalam nikmatnya wong kayak gitu mantannya nih padahal temannya sepi foto lagi sepi ini juga mau tanya lah nangin apa terus biaya mikir-mikir sedangkan akan terhindar dari perbuatan buruk ya jenengan akan terhindar dari segala macam dosa ketika jenengan duduk bersama orang yang berilmu. Coba sih contoh kalau di rumah biasanya ini kalau sampai dosa yang nyata-nyata di rumah itu biasanya tidurnya luar biasa ya sih majelis ngamar batu melengkap turun habis dengan koks contoh lagi yang perempuan yang laki-laki di rumah nggak boleh itu megang piring megang sapu bersih-bersih ada daun jatuh aja langsung diambil buang dapur selalu bersih gak ada semut gak ada apa gak ada noda ya di sini seperti itu di rumah nggak seperti itu sekedar tebing di kongkong nah ini dengan sendirinya kalau pergi bersih langsung ya namburi ya ada teh jatuh bersihin taruh di tempat sampah berarti tempat saja bisa mempengaruhi jenengan untuk berbuat taat makanya jenengan terhindar dari perbuatan yang tidak baik atau segala macam dosa itu baru sesuatu yang tidak berdosa saja jenengan semakin baik apalagi sering di majelis ini terus ada lagi yang di rumah biasanya yang perempuan nggak pakai ya kamu mah biasanya ngaruh rumah jempol lazar ngepes-ngepes kasih kipas dari kipas yang ngaruh kayak dia nah baru kasih ya dikasih materi kausus ngorapin belum tasare apa ya udah tapi yang ini aku nih ya rapi rapi adik cadar masker ya itu karena jenengan kan menuju suatu kemuliaan maka jenengan duduk bersama orang yang mulia tapi jenengan menyadari itu ini gak bisa rekomend tambah apik perilaku jenengan tambah apik itu biasanya jenengan terus yang ketiga idza kharaja min manzilihi talaban ilmi nazalat rahmatu alaihi idza kharaja min manzilihi talaban ilmi jika seseorang keluar dari rumahnya menuju tempat orang alim maka nazalat rahmatu alaihi rahmat itu akan turun kepadanya itu kemuliaan yang jenengan dapatkan ketika duduk bersama orang yang berilmu. Yang ketiga, ketika jenengan berkeluar rumah menuju tempat orang yang berilmu, majelis dan lain sebagainya, maka rahmat Allah itu akan turun. Rahmat, turun rahmat kalau bengkel. Anak ya rahmat Allah. Rahmat ya. Iya. Rahmat ya. Rahmat itu apa tuh? Jenengan disayang senang kan? Disayang sama digalaki senang disayang. Yang menyayang manusia saja jenengan senang apalagi Allah sayang sama jenengan. Luar biasa. Dan setiap hari ke majelis berarti dikasih rahmat sama Allah, disayang sama Allah setiap hari. Tuh. Terus yang kelima yang keempat ya
Ibu coba terang duduk. Yang keempat, idza jalasa fi hilqatil ilmi fa idza nazalat alaihim sakinatu wa rahmah hasala lahu minha nasib. Idza jalasa fi hilqatil ilmi, barang siapa yang duduk bersama yang berilmu, fa idza nazalat alaihim sakinah wa rahmah. Ya. Tuh, fa idza nazalat alaihim sakinah wa rahmah. Jenengan akan diberikan ketenangan. Ya. Wa rahmah wa hasala lahu min nasib. Jadi ketika jenengan duduk bersama orang yang berilmu, orang alim, maka jenengan akan diberikan ketenangan dalam hati. Jenengan akan diberikan ketenangan dalam hati. Ya, ketika jenengan duduk di majelis taklim, jenengan akan diberikan ketenangan dan rahmat Allah akan turun kepada orang tersebut. Terus yang kelima, madama fi istima'in yuktabu lahu ta'at. Tuh, madama, ya, selama ia mendengar ilmu yang disampaikan oleh seorang yang berilmu, maka ia ditulis berbuat ketaatan. Berarti kan jenengan naiknya dicatat Allah jebret mau taat. Dan bisa itu taat dagingnya dari. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang keenam, idza istama'a walam yafhim dhaqa qalbuhu bi hirmanihi idrakal ilmi. فيشرب ذلك الخمر وسيلة إلى حضرة الله تعالى بقوله أن عند المكاشفة قلوبهم لأجله إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه بحرمانه إدراك العلم. Jadi jika seorang itu mendengar majelis taklim dan ia tidak memahami pengetahuannya, sehingga hatinya kecewa karena ia tidak mengerti, ya, maka kekecewaan itu akan mendudukkan dengan kedudukan tinggi di sisi Allah. Bayangkan itu. Makanya di sini jelaskan Hadratullah Ta'ala, Allah itu berfirman biqaulihi anna indal mukasyirati qulubuhum li ajli. Jadi Allah, aku itu akan membela orang-orang yang hatinya kecewa karena aku. Apa yang dimaksud firman Allah? Aku itu akan melindungi orang-orang yang kecewa karena aku, yang hatinya kecewa karena aku. Jenengan dari rumah sudah tua, sibuk, capek dan lain sebagainya, menghadiri majelis taklim ilmu untuk belajar agama, berusaha untuk memahami dengan keadaan otak jenengan yang banyak permasalahan, yang banyak ujian dan lain sebagainya, berusaha memahami ilmu disampaikan mungkin alim atau guru, tapi nyata jenengan orang cenderung kecewa. Padahal ingin memahami tentang beberapa head, tapi kok kecewa. Hadir majelis, bukan hadir majelisnya kecewa, tapi jangan kecewa karena Gusti Allah nama orang yang aku kepahamannya. Padahal aku hadir majelis, mengerti beberapa tentang sholat, beberapa tentang haid, beberapa tentang puasa, tapi aku tidak paham orang kecewa sama Allah. Maka kata Allah, aku akan membela orang-orang yang hatinya kecewa karena aku. Tuh. Dan Allah, pembelaan Allah kepada jenengan yang kecewa kepada Allah ketika jenengan berusaha memahami ilmu yang ada di majelis taklim yang jenengan datangi, tapi jenengan gak paham. Karena manusia otaknya masing-masing. Jenengan sudah belajar, sudah dari rumah ke sini, sudah pakai siwak, cerdas, ya, bisa minum madu, minum sangubion, minum susu.
minum apa nih? Susu bonito bodoh ya, ini konser gitu nih. Sing terbelom konser untuk minum susu bonito. Tapi ada cara mustajab atau cara yang cepat untuk meninggikan badan ini enggak? Ini ada cara yang cepat untuk meninggikan badan. Jangan terlentang tangan kali ini. Sekali ditaleni, tapi nanti mobil, taleni mobil, tali melentang, ojol ya awake. Inilah. Jadi jenengan sudah dari rumah belajar 1 tahun 2 tahun sama saya, tapi nyatanya nggak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena judul utamanya jenengan dan Allah tidak mengizinkan jenengan memahami apa yang saya sampaikan, ilmu-ilmu yang ada dalam majelis. Jangan kecewa otomatis. Duduk kecewa karena aku, duduk kecewa kalau majelis. Tapi kenapa ya yang orang paham ya? Kalau Gusti Allah otomatis kan. Maka Allah akan membela orang-orang yang kecewa. Membelanya Allah kepada orang-orang yang kecewa hatinya karena ia berusaha untuk memahami ilmu, tapi nyatanya bisa. Wong tumpul judel. Ya, karena keadaan remen. Allah membelanya, ia akan didudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang tinggi. Karena apa? Kecewanya karena sesuatu yang apik, tapi dia bisa contohnya ya, Masya Allah Alvin bisa gendut. Nyong orang segering kecewa sih ya Allah. Padahal wis minum susu sedina ping 10 5 liter nyong. Ada susu kambing, susu sapi, susu badak, susu ayam. Susu ayam nggak ada ya? Susu ya? Susu ayam nggak ada ya? Susu kuda liar tak cukup. Tak sikat, tak sedot, protot. Tetap baik, orang lembut kering, baik orang kecewa, orang sia-sia. Terus kalau Allah diganti dengan saya didudukkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah membela hambanya yang kecewa kepadanya. Saya kecewa dalam hal ini, sini poinnya dalam memahami ilmu orang bisa. Jadi seperti itu. Terus yang berapa? Tak pernah terfikir olehku, dan sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Nyanyi Lori Takon yang terakhir. Namanya otak punya terlintas lagu yang saya suka saat terakhir. Kan nomor yang keberapa kan bukan yang terakhir kan. Namanya keberapa kan tanya ya nomor berapa itu. Berapa? Ke-7. Nanti jawabnya 7. Terakhir. Tak pernah terfikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini kau tak sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi, karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku, menangis pilu takkan mampu
banyak. Selamat jalan kasih, satu jam saja ku selalu bisa mencintai kamu di hatiku. Namun hatiku melupakanmu untuk waktuku seumur hidup dengan diriku. Nah, ini saat terakhir, ya. Saya dengerin lagu itu memaknainya dengan religi, dengan ilmu, dengan cinta, dengan cinta. Cinta pertamanya meninggalkanku di saat terakhir. Padahal itu bujur, orang yang gue, ya. Saat terakhir. Dan yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim. Yara izzazat muslimin lil alimi wa idlalahum bil fasih fayaruddu qalbuhu anil fisqi wa yamilu qalbuhu ila al ilmi wa lihada amara alaihi salatu wassalam bi mujalasati salihin. Yara izzazat muslimin lil alimi, seorang muslim akan memandang seorang alim dengan penghormatan, ya, wa idlalahu, dan merendahkan lil fasik, orang-orang yang fasik, fayaruddu qalbu anil fisqi, sehingga menolaknya kepada kefasikan. Wa yamilu tabuhu ilal ilmi, karena hatinya condong kepada ilmu pengetahuan. Walihada amar alaihi salatu wassalam bi mujalasati salihin. Ya, karena itulah Nabi Muhammad SAW umatnya selalu bergaul erat dengan orang-orang soleh. Jadi seorang muslim akan memandang seorang alim dengan penghormatan. Wong mukmin, wong muslim ini benar-benar mukmin, benar-benar muslim, laki-laki perempuan, ketika memandang orang alim, melihat orang alim, ulama, para kiai, ustaz, habaib, itu akan memandangnya dengan penghormatan. Siap terhormat, lupa cara, ya. Karena apa? Orang-orang fasik, orang-orang yang rusak, ya, itu akan menolak orang-orang yang berilmu. Ngomong sama rapi, ketika memandang ngomong sendiri, itu dia akan memandang dengan kefasikan, merendahkan. Paham ya? Makanya kata Imam Syafi'i, saya tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah takut dan akan bisa selalu berdebat dengan 1000 orang ahli ilmu. Kata Imam Syafi'i, saya tidak akan mundur, tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bisa, saya tidak akan pernah mundur dan tidak pernah takut berdebat kepada 1000 orang yang ahli ilmu. Tapi saya akan kalah jika saya berdebat dengan 1 orang yang jahil atau bodoh. Imam Syafi'i bakalan kalah, bakalan menang, walaupun debat karo 1000 wong sing ahli ilmu, tapi bakal kalah, bakal mundur, wedi karo debat karo wong sing goblok tapi kepikir. Makanya orang yang muslim, orang yang mukmin melihat orang yang berilmu, dia akan menghormati. Beda dengan orang yang fasik rusak. Sing ora seneng karo wong alim. Berarti ini anak wong ora seneng karo wong sing ilmu. Ya, dia merendahkan. Tandanya dia orang yang fasik, yang buruk, sing rusak. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada para alim ulama. Kita jangan sampai benci, jangan sampai tidak suka kepada mereka atau merendahkan, nanti kita digolongkan orang-orang yang fasik.
Makanya Amaru alaihi salatu wassalam bimujalasati sholihin. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya selalu bergaul erat dengan kaum atau orang-orang yang soleh, yang alim. Jadi seperti itu, bergaulilah orang-orang yang soleh, yang alim, maka engkau akan dapatkan kemuliaan seperti apa yang mereka dapatkan. Engkau akan mendapatkan derajat seperti yang mereka dapatkan. Engkau akan mendapatkan keberkahan seperti yang mereka dapatkan. Engkau akan mendapatkan rahmat seperti yang mereka orang alim dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah manfaat. Barokah. Kita lanjut besok malam tarawih jam 9 ya. Saya apresiasi ya kepada tim media membuat video, masya Allah keren, sinematik ya. Faza, Kholis, ya, tepuk videonya sudah berakal sama channel-channel yang Nabawi TV, Sensal Media, dan lain sebagainya. Ya, terarah, terorganisir, bagus, dipertahankan kreativitasnya, tetap semangat menjadi media, menyiarkan karena Allah, perjuangkan dakwah Nabi hingga menjadi pahala jariah untuk semuanya. Dan saya juga apresiasi untuk kalian semua yang ikut sama-sama menyedekahkannya, berinfak sedikit atau banyak untuk membuat takjil, ya, dipertahankan istiqomah sampai nanti akhir bulan Ramadan. Tidak terasa ya pakai orang-orang yang membantu jenengan, uang jenengan itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semakin semangat tunjukkan kalau majelis ini bukan hanya saya menyampaikan ilmu, tapi mengarahkan hidup jenengan akan menjadi orang yang baik, bermanfaat dan bisa sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana